Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan, selamat datang di GBI Pondok Gede Plaza. Mari kita persiapkan hati dan diri kita, khususnya waktu kita untuk mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara serta kalian dapat tetap terkoneksi atau terhubung dengan kami di 5 media sosial yang ada, yaitu di Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan website kami, GBI Poge Plaza. Dan Bapak Ibu Saudara bisa juga menghubungi hotline 0878 7259 1817. Dan ibadah online dapat diikuti bersama-sama di Instagram, Facebook, YouTube. Dapat di-follow dan di-subscribe untuk masing-masing media sosial yang ada. Dan informasi permohonan doa, Bapak Ibu Saudara dapat mengunjungi doa.gbipogeplaza.org jika Bapak Ibu ada atau ingin memberikan permohonan doa, menuliskan permohonan doa kepada kami. Dan untuk informasi persembahan, Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan dapat transfer ke 2 nomor rekening yang ada, yaitu BCA dan CIMB Niaga. Masing-masing adalah untuk persembahan umum, pembangunan, dan persembahan umum perpuluhan. Dapat dilihat di layar Bapak Ibu Saudara atau dapat mengunjungi persembahan.gbipogeplaza.org. Dan di bulan Juli ini kita memasuki tema Fruit of the Spirit. Mari bersama-sama kita katakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri ada di dalam hidup. Dan sebagai informasi dari kami Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah offsite atau ibadah secara fisik di bulan Agustus. Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti informasi-informasi untuk bagaimana dapat hadir di ibadah secara fisik di bulan Agustus 2020 lewat media-media sosial kami atau menghubungi hotline yang ada. Dan Bapak Ibu Saudara, demikian pengumuman yang ada untuk selama sepekan ini. Selamat beribadah. Mari kita sekali lagi siapkan hati kita. Tuhan Yesus memberkati dan happy Sunday. Shalom saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia.
Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11. Dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali di ibadah online kita pada hari ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sebagai hamba Tuhan di tempat ini, aku mentapiskan ibadah pagi ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah online GBI Poge Plaza yang excited boys, serukan. Haleluya. Mari bersama-sama kita deklarasikan DNA untuk memulai ibadah kita bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Mari sekali lagi kita deklarasikan Mazmur 91 dalam kehidupan kita. Dalam hitungan ketiga, 3, 2, dan 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat yang akan dipintakannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi,
Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya boleh katakan amin. Wow. Kasih tahu sebelah kanan kiri Bapak Ibu Saudara, kasih Allah tak berkesudahan buat engkau. Yeay. Yang percaya bahwa kasih Allah tak berkesudahan buat setiap kita boleh katakan amin. Yeay. Ayo dengan sukacita dan dengan iman kita Bapak Ibu Saudara, nyatakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, yeah. kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. rahmat-Nya Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Dengan sukacita, Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorai sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, Haleluya. nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita, ayo menari Bapak Saudara. Dengan sukacita, Menari dengan sorak-sorai, memuji, ku naikkan pujian, Haleluya. nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Biar musik memuji Tuhan. Yang percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berakhir buat setiap kita, boleh katakan amin. Ayo sekali lagi, dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai. Ayo sambil tepuk tangan. Ku naikkan pujian, Haleluya. nyanyi bagi Dia. Sang Raja, Nyanyi. nyanyi bagi Dia. Lebih lagi, Sang katakan. Raja, Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Ayo kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan, bersorak-sorai. Ini iman kami Tuhan. Ayo katakan bersama-sama, bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bagikan hidup. Tuhan yang memberi
Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Oh, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, Satu-satunya penolong. kalahkan malu. Kalahkan malu. Bagi Bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Para pa 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 pa. Ada suruhkan para pa. Para pa 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 pa. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara, para pa. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, ya perlindungan dan Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para pa 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 pa. One more time. Para pa 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 pa. Oh, ayo berikan sorak-sorai. Serukan haleluya. Wah, Huria rabaya shana rabaya rabala bala 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 bala. Ayo kita berdoa syafaat bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari bersatu hati untuk berdoa syafaat. Hidara rabaya shana rabaya rabala. Hidara rabaya shana. Kau yang memberikan kemenangan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kau yang memberikan kelepasan Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Kau yang memberikan mujizat untuk setiap kami Tuhan. Mari berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Bapak kami bersatu hati Tuhan, berdoa bersama-sama Tuhan untuk Gembala Pembina kami Pak Niko Tuhan, beserta para wakilnya dan keluarga besarnya. Tuhan mengurapi setiap mereka, berikan visi misi daripadamu, berikan urapan Tuhan daripadamu. Terus Tuhan mengalir Tuhan kuasa-Mu Tuhan atas kehidupan mereka ya Bapa. Bapak kami bersatu hati juga berdoa buat Karayon 5 kami Tuhan, Pak Sam Tuhan, beserta dengan para wakil yang ada Tuhan, beserta dengan Gembala Ranting Tuhan dari GB Pondok Gede Plaza, Pak Jo dan Pak Silas Tuhan. Dan secara khusus Tuhan buat Ibu Gembala, Ibu Rahel Herawati Tuhan. Bapak kau mengurapi Tuhan setiap mereka Tuhan, dengan urapan-Mu Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan kasih-Mu Tuhan. Hikmat pewahyuan Tuhan kau turunkan Tuhan, kau berikan Tuhan atas setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Berkati para wakil gembala yang ada di GB Pondok Gede Plaza. Berkati Tuhan para pengerja, gembala-gembalaku Tuhan, dan urapi dengan urapan yang sama dan dengan proteksi yang sama daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Bapak kami bersatu hati juga Tuhan berdoa Tuhan bersama-sama untuk GBI, seluruh GBI yang ada Tuhan, untuk Church of God Tuhan, untuk World Evangelical Alliance Tuhan, untuk Oral Roberts University Tuhan. Pakai setiap mereka Tuhan menjadi messenger Pentakosta yang ketiga, dengan urapan Pentakosta yang ketiga Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Bapak kami bersatu hati juga berdoa untuk damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku Tuhan. Ini doa kami, ini seruan kami. Bapak kau berkati pemerintahan dari pusat sampai daerah Tuhan.
dari presiden, wakil presiden, para menteri, lembaga-lembaga pemerintahan yang ada, aparat-aparat keamanan, pemerintahan daerah semuanya Tuhan. Berkati dengan hikmat-Mu, dengan roh yang takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan pimpin dan Tuhan jaga Indonesia kami yang tercinta Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Bapak, kami berdoa bersatu hati juga Tuhan untuk Maranatha. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan di Indonesia seperti di surga. Oh ya Rabba ya Shani. Ayo sekarang kita bersatu hati Bapak Ibu Saudara, berdoa buat kita semua yang ada di rumah masing-masing. Ayo naikkan doamu, naikkan doamu. Dia sudah bisa berbahasa roh, ayo berdoa dalam bahasa roh. Udia Rabba ya Rabba. Wow, urapan-Mu Tuhan mengalir Tuhan. Kau hadir Tuhan di setiap rumah-rumah, di setiap keluarga-keluarga, di setiap kamar-kamar, di setiap pribadi-pribadi Tuhan. Ya, Kau Allah yang tidak terbatas, kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan, Roh-Mu tidak terbatas ya Bapa. Tidak Rabba ya Shana Lama. Kau yang mengetahui Tuhan setiap keluhan, Kau yang mengetahui Tuhan setiap kedalaman hati kami, Kau yang mengetahui Tuhan setiap kondisi hidup kami Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan, kami ingin menyerahkan Tuhan, mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan, sebagai tanda penyerahan kami sama Tuhan. Ini kami ya Bapa, kami gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kami perlu Tuhan, kami butuh Tuhan. Oh ya Rabba ya Shana Rabba ya Rabba. Biarlah urapan-Mu mengalir Tuhan atas jemaat-jemaat-Mu. Biarlah Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam sedang keputusasaan Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar, yang sedang mengalami jalan buntu Tuhan, Tuhan berikan hikmat untuk Tuhan bukakan setiap jalan-jalan yang ada Tuhan. Oh dia Rabba Shana, yang terbelenggu Tuhan lepaskan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya Rabba Shana Rabba. Makasih ya Tuhan, makasih ya Bapa. Biar open heaven, biar surga terbuka atas setiap kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya boleh sama-sama kita katakan amin. Makasih Tuhan. Kami datang Tuhan di hadirat-Mu lebih lagi Bapa, menyatakan bahwa Engkau Allah yang selalu membela setiap kami Tuhan. Kami tak takut Tuhan, kami tak getar Tuhan, karena ada Engkau bersama dengan setiap kami. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari dalam segala ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang berikan kemenangan, oh terpuji. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, nyatakan dengan iman kita, Allah yang bela, Allah yang bela, siapa lawannya, siapa lawannya, lebih dari pemenang dalam segala. Ayo dengan iman kita Bapak Ibu Saudara, ku pasti dapat, ku pasti dapat lakukan semua, lakukan semua. Yesus yang beri kemenangan, oh terpujilah namanya.
Tuhan ku percaya, aku percaya. Lewati lemah air mata, aku percaya. Firman-Mu ada, kami percaya. Kemenangan, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, aku percaya. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya. Tangan-Mu, tangan-Mu menjaga. Yang berharap kepada-Mu, Kau biarkan. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya. Janji-Mu, janji-Mu setia. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tuhan, ku percaya. Katakan, Tuhan, ku percaya. Tangan-Mu, tangan-Mu menjaga. Yang berharap kepada-Mu, takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya. Janji-Mu setia. Tetap ku hidup, tetap ku hidup bagi-Mu sampai Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih di dalamku. Di dalamku. Yesus terlebih
firman sekali lagi, katakan. Kuasa-Mu terlebih besar. Wow. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu. Ini doa kami ya Bapa. Ini doa kami ya Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan. Kita sembah. Kuasa-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir. Ya, ayo buka hatimu Bapak Ibu Saudara, naikkan penyembahan. Hinanana ya Shani, kasih-Mu mengalir Tuhan, kasih-Mu mengalir, kasih-Mu Tuhan. Wow, kasih Tuhan mengalir, kasih Bapa mengalir, kasih Yesus mengalir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Hari yang telah Kau jadikan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh bersama-sama pada hari ini Tuhan. Kami mau melakukan ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Juga urapi Tuhan bagi semua jemaat-Mu yang pada hari ini boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang akan disampaikan Tuhan sungguh menjadi rema untuk hidup kami Tuhan. Dan kami boleh melakukan apa yang Engkau ingin kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih, juga saudara seiman. Kembali kita bertemu di dalam ibadah hari Minggu 12 Juli 2020, di mana ibadah kita masih harus kita lakukan secara online di bulan ini. Namun kita percaya bahwa saat kita rindu mengundang hadirat Tuhan ada di dalam setiap persekutuan kita, Dia akan hadir dan memberkati kita semua. Amin. Karena kenapa? Karena Tuhan tidak pernah melihat ruang dan waktu. Tuhan hadir dimanapun dan Dia tidak dibatasi oleh waktu. Tuhan hanya rindu melihat hati yang rindu mencari wajah-Nya, mengundang hadirnya. Seperti juga yang kita lakukan pada hari ini, pada hari Minggu ini, di mana mulai dari puji-pujian tadi, penyembahan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita saat ini. Yang percaya boleh katakan amin ya. Puji Tuhan. Saya berterima kasih untuk Ibu Gembala di tempat ini, Ibu Rahel, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk saya boleh bersharing firman pada minggu hari ini. Nah, biasanya saya ini bersharing firman di WBI, ya. Cuman hari ini sungguh luar biasa saya boleh bersharing firman di hadapan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kalau saya boleh katakan, inilah berkat yang luar biasa di masa pandemi saat ini ya. Pastinya kalau nggak ada pandemi saya nggak mungkin ada di
di sini. Amin. Di hari Minggu ini ya saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Jadi kita akan bersama-sama men-sharing, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Jangan lihat saya sebagai pendeta. Ya, kita akan bersama-sama sharing, kita akan merenungkan firman Tuhan. Minggu ini Ibu Gembala menyampaikan bahwa tema kita adalah mengenai kasih ya. Kasih, dan saya mengambil temanya adalah hidup di dalam kasih Kristus. Hidup di dalam kasih Kristus ya. Jadi di tengah masa-masa yang sekarang ini terjadi, di tengah COVID-19 yang melanda bukan hanya negara kita, tapi seluruh dunia mengalami masa-masa seperti sekarang ini, di mana kalau boleh dikatakan dalam tanda petik masa-masa yang sulit dan masa yang sukar ya, di mana akibat dari COVID-19 ini bukan hanya sosial yang terdampak, tapi juga perekonomian terdampak. Dan bukan hanya negara-negara berkembang seperti kita Indonesia, tapi negara-negara maju pun yang kita tahu seperti Amerika, Inggris, dan negara-negara Eropa itu pun juga mengalami. Nah begitu juga dengan banyaknya perusahaan-perusahaan di tengah COVID saat ini sudah banyak melakukan pengurangan tenaga kerja, ya sudah mengurangi karena mereka memang penghasilan mereka sangat turun drastis dan hampir mungkin mereka menyatakan bahwa perusahaan mereka pilot, gitu ya. Nah, salah satu contoh perusahaan yang saya baca itu adalah satu perusahaan, yaitu perusahaan Airbnb, ya di mana ini adalah sebuah perusahaan yang bekerja sama dengan pemilik-pemilik rumah di seluruh dunia yang dikhususkan atau disewakan untuk para traveler yang melancong ke sebuah negara. Dan akibat dari pandemi saat ini menghantam dunia wisata di seluruh dunia, sampai pendiri Airbnb berkata bahwa bisnis yang dia bangun selama 12 tahun ini itu harus kandas hanya dalam waktu 6 minggu. Ya, perusahaan-perusahaan besar tergoncang. Orang-orang yang biasanya hidup dalam kemewahan ikut tergoncang. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan keadaan kita? Bagaimana dengan keadaan kita di tengah pandemi saat ini? Saya yakin dan percaya bohong kalau kita katakan bahwa kita nggak terdampak atau kita tidak terpengaruh. Itu pasti kita terpengaruh, ada pengaruhnya ya. Tapi kalau kita dengarkan khotbah Ibu Gembala kita di minggu yang lalu, pastinya kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita yakin dan percaya bahwa jemaat, khususnya jemaat GBI Pondok Gede Plaza, di bawah penggembalaan Ibu Gembala, saya yakin dan percaya kita tidak mengalami sebuah yang namanya krisis pangan, yang sampai kita harus menderita kelaparan. Pasti nggak ada, amin. Ya, karena Ibu Gembala kita percaya bahwa kita jemaat GBI Pondok Gede Plaza selalu hidup di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Karena ada tangan Tuhan yang menopang kita. Tuhan tidak akan membuat jemaat GBI Pondok Gede Plaza jatuh tergeletak. Amin. Saat pertama kali kejadian pandemi ini memang saya ikut terlibat di dalam gerakan peduli kasih yang dijalankan oleh GBI Pondok Gede Plaza. Nah, puji Tuhan, saya melihat begitu luar biasa kita saling bergandengan tangan, kita saling terbeban ya, di mana saya melihat juga bahwa ada jemaat-jemaat kita yang saya yakin dan percaya bukan mereka kelebihan, tapi mereka ikut mau terlibat di dalam peduli kasih ini, di dalam gerakan yang dilakukan atau diajak oleh Ibu Gembala kita untuk kita sama-sama yuk peduli kasih untuk sesama kita, khususnya untuk teman-teman kita yang ada di GBI Pondok Gede Plaza ini. Dan puji Tuhan, gerakan ini direspon dengan sangat baik ya, sehingga kita bisa menolong teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang pada saat-saat ini mengalami kekurangan. Dan saya yakin dan percaya
Mereka semua bersyukur dan mereka merasa semua ini pasti tertolong dengan adanya peduli kasih dari kita semua. Inilah yang melihat bahwa kalau kita hidup di dalam kasih Tuhan itu luar biasa, ya. Kita tidak akan pernah kekurangan karena kita hidup saling bergandengan tangan, saling terbeban, ya. Kemudian Ibu Gembala kita juga minggu yang lalu menyaksikan bahwa di tengah pandemi saat ini, di tengah dikatakan bahwa krisis ekonomi sedang melanda, tapi puji Tuhan, gereja ini menerima berkat yang luar biasa dari seseorang yang memberikan berkatnya untuk gereja ini. Coba kita lihat, ini kalau bukan dikatakan mujizat yang luar biasa, kan tidak mungkin, ya. Nah, sekarang kita boleh flashback, kalau memang gereja ini mendapatkan mujizat yang luar biasa, kitanya pastinya, anak-anaknya, jemaat yang di bawah penggembalaan Ibu Gembala pasti juga akan mengalami mujizat yang besar di dalam setiap kehidupan kita di tengah kondisi saat ini. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau keadaan ini sebaliknya? Misalnya kalau kita dalam keadaan baik, keadaan nyaman, keadaan semuanya serba tercukupi, mungkin kita bisa katakan gampang kita mengatakan bahwa Tuhan tuh luar biasa loh atas hidup saya. Tuhan tuh dahsyat loh atas hidup saya, ya. Tapi sekarang keadaan sebaliknya. Jika kita mengalami suatu musibah atau kita mengalami suatu keadaan yang tidak kita mau, misalnya kita kehilangan seseorang yang kita kasihi, atau kita kehilangan investasi yang kita tanam sekian lama, tiba-tiba karena COVID ini nilainya hancur, lebur, berantakan gitu, sampai kita nggak terima apa-apa, apakah kita masih bisa berkata Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita? Masihkah kita bisa berkata betapa dahsyatnya Tuhan atas hidup kita? Nah, sebagai anak-anak Tuhan, pastinya kita tidak harus menjadi marah atau kita tidak harus jengkel, kita harus terus mengutuk-ngutuk, pastinya tidak. Tapi terkadang ya, keadaan di sekeliling kita lah yang kadang-kadang menghakimi kita, gitu ya. Kadang-kadang ya itu sih katanya, makanya gitu, bukannya kita ditopang atau gimana, kadang-kadang ya sekeliling kita malah menjudge kita, malah menghakimi kita. Mengatakan bahwa ini kan semua karena kesalahan kamu gitu. Ini kan karena Tuhan sedang menghukum kamu gitu ya. Atau ini kan karena ya itulah hukum tabur tua itu sedang berlaku di dalam hidup kamu. Nah, ini kadang-kadang kita mengalami hal seperti ini. Penghakiman bukan dari Tuhan, tapi pertama kita alami dari sesama kita. Nah, masihkah dalam keadaan seperti itu kita masih merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita? Masihkah kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Atau malah kita marah dan bersungut-sungut dan lalu bertanya, di mana kasih Tuhan? Di mana kasih Tuhan? Ya. Marilah kita mengingat kembali firman Tuhan yang Tuhan katakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya, yang berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian mengaminkan firman ini. Amin ya. Kenapa? Sehingga kita semakin yakin dan percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, kita hidup dijamin oleh Dia. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Segala kebutuhan kita itu pasti akan dipenuhi, tapi bukan menurut keyakinan kita atau kekayaan dan kemuliaan, tapi menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, di dalam keadaan apapun, baik suka, sedih, susah, senang, baiklah kita mengingat bahwa ada satu hal yang harus
kita lakukan dan Tuhan selalu ingatkan kepada kita, yaitu mengucap syukurlah dalam segala keadaan apapun. Ya, seperti firman Tuhan katakan di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu semua. Saat kita terpuruk oleh sebuah keadaan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita mengucap syukur. Mari lakukan. Mari tindak lanjuti, jangan hanya sekedar dibaca, hanya sekedar didengar, tapi kita melakukan. Kita lakukan mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Saat kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita mengingat kembali kepada Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah yang diserahkan bagi penebusan dosa kita. Dan semua karena kasih Allah. Kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kasih anugerah Tuhan atas hidup kita. Dan keberadaan kita itu semua atas sepengetahuan Tuhan dan kasih Tuhan menyertai kita. Dan percaya Bapak Ibu yang terkasih, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Selalu tepat pada waktunya karena kasih-Nya nyata atas hidup kita. Saya bisa mengatakan hal ini karena saya pernah mengalaminya. Ya. Sebagai ibu rumah tangga, banyak hal yang saya alami, banyak masalah yang harus saya hadapi. Ya, masalah anak, ya, masalah suami, gitu ya. Pernah juga waktu itu masalah anak begitu berat menghantam saya. Hampir saya juga bingung harus bagaimana. Tapi puji Tuhan, yang Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal, itu saya lakukan. Dan puji Tuhan, memang berat melewati proses itu, tidak gampang. Ya, tidak gampang, tapi selalu mengucap syukur. Pada akhirnya Tuhan membuka satu persatu masalah itu. Ya, melepaskan masalah itu satu persatu. Dan puji Tuhan, kalau saat-saat ini saya boleh melihat tangan Tuhan bekerja atas hidup anak-anak saya. Ya. Jadi jangan dikatakan bahwa masalah itu tidak akan berhenti atau tidak akan berakhir. Pasti selesai sepanjang kita melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita tidak bisa berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Itulah baiknya kita melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Melibatkan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga apapun masalah yang kita hadapi, kita percaya Tuhan memberikan pertolongan buat kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu ini, marilah saya mengajak kita semua untuk kita membaca di dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 12. Ya. Perikop dari, mari kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 12. Saya akan bacakan dan saya harap Bapak dan Ibu di rumah dan dimanapun juga membuka Alkitabnya atau membuka handphone sucinya untuk sama-sama kita membaca firman Tuhan di hari Minggu ini, yaitu yang berjudul Pujilah Tuhan Hai Jiwaku. Saya akan bacakan dan kita sama-sama baca ya. Pujilah Tuhan Hai Jiwaku, Mazmur 103 ayat yang pertama. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memangkautai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam.
Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Puji Tuhan, ya, firman ini sungguh luar biasa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jadi teruslah perkatakan di dalam setiap keadaan apapun, terlebih saat keadaan kita terpuruk, kita katakan kepada jiwa kita, pujilah hai jiwaku. Ya, karena dengan kita mengatakan itu kita bisa merasakan aliran kasih Tuhan yang luar biasa atas setiap hidup kita. Nah sekarang Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, kita sudah menyadari dan kita sudah mengerti dan kita sudah tahu bahwa kita hidup di dalam kasih Tuhan dan menerima anugerah kasih Tuhan. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya. Pertama, kalau saya boleh katakan adalah mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati. Kita melakukan semua firman Tuhan dengan taat dan setia dan melakukan perintahnya. Yang kedua, kita mengasihi sesama kita, layaknya kita mengasihi Tuhan. Seperti di dalam firman Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat 20. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca. Intinya kalau di situ katakan bahwa jika seseorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, tidaklah mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ya. Ini saya renungkan ya, memang luar biasa sekali. Jadi perintah ini dikatakan bahwa kita harus mengasihi Allah kita. Ciri khas orang yang mengasihi Allah itu adalah pertama dia mengasihi dirinya dia sendiri dulu. Ya. Karena tidak ada orang yang bisa mengatakan mengasihi Allah kalau dia membenci dirinya sendiri. Kalau dia mengasihi dirinya, dia akan memperlakukan dirinya dengan baik. Dia akan menjauhkan segala sesuatu yang bisa mengakibatkan dirinya rusak atau celaka. Itu bukti bahwa dia mengasihi Allah. Setelah dia mengasihi Allah, setelah dia mengasihi dirinya sendiri, dia akan mengasihi sesamanya. Makanya kalau ada orang yang bilang, saya tuh mengasihi Allah, tapi saya benci loh sama itu orang. Itu bisa dikatakan kalau sesuai dengan firman dikatakan bahwa itu adalah pendusta, ya. Karena tidak mungkin kita bisa mengasihi Allah sedangkan kita membenci saudara kita. Kita semua menyadari bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan, segambar dengan Dia. Oleh karena itu tidaklah mungkin kita bisa mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan tapi kita membenci saudara kita, ciptaan Tuhan. Jadi marilah saudara-saudara kekasih, Bapak Ibu yang saya hormati, mulai hari ini jauhkan dendam dari hati kita. Berilah banyak pengampunan untuk semua orang yang pernah mungkin menyakiti kita atau membuat kita marah. Ya. Ketiga, apa yang harus kita lakukan setelah kita hidup di dalam kasih Kristus? Ya. Seperti satu lagu mengatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Ya. Pergunakanlah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita sungguh-sungguh pertama melayani Dia, Raja di atas segala raja. Setelah itu kita melayani sesama kita. Supaya apa? Supaya pada saatnya nanti kita dipanggil, kita sudah menjadi berkat untuk sesama kita. Ya. Setiap kejadian apapun yang terjadi, ambillah itu sebagai satu hal, satu momen atau satu kesempatan untuk kita bisa melayani Tuhan dengan baik dan benar. Bapak Ibu yang terkasih, ingatlah bahwa kita bukan karena kita mengasihi Allah dulu, baru Allah mengasihi kita. Tapi hukum di dalam Tuhan bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhanlah yang terlebih dahulu mengasihi kita, bahwa kita adalah biji mata Tuhan. Kita semua ini adalah milik pusaka Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama
di dalam keadaan saat-saat ini yang orang dunia katakan keadaan yang tidak baik, tapi di dalam Tuhan tidak ada kata tidak baik. Karena di dalam Tuhan semua adalah baik. Asal kita sungguh-sungguh mencari wajahnya, kita sungguh-sungguh mengundang hadiratnya di dalam hidup kita. Sehingga kita dipastikan akan menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan di dalam segala hal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan ini saya juga ingin bersaksi sedikit ya. Jadi kalau dibilang setiap momen, setiap keadaan adalah sebuah kesempatan, ini yang saya boleh saksikan. Jadi beberapa bulan yang lalu, waktu ya pas COVID ini terjadi, itu tuh saya beli satu benih basil. Saya mau saksikan. Jadi saya waktu itu beli benih basil, ya benih basil itu satu kantong harganya Rp50.000, ya. Kemudian saya iseng, saya coba tanam, dan setelah 2 minggu tanaman ini tumbuh menjadi 4 cm. Saya iseng gitu ya, saya foto, kemudian kebetulan saya ada satu komunitas organik, jadi saya foto, saya upload di situ. Sekarang nih kan marketing tuh gampang ya Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian. Jadi dengan menggunakan HP aja kita bisa jualan gitu ya. Jadi inilah kesempatan teknologi yang terjadi saat ini. Jadi kalau dulu mungkin kita pusing nih mau memarketingkan gimana, mau menjual gimana. Tapi sekarang tuh gampang, tinggal cekrek, foto, share lah. Bisa di Facebook atau di Instagram kalau anak-anak muda atau di apapun. Bikinlah kalimat jualan di situ. Pasti akan tersangkut gitu. Nah, seperti saya ini pada saat saya iseng kemudian saya upload foto saya ini, saya nggak ada niat mau jual waktu itu. Saya cuma senang aja bahwa saya nanam dari biji kecil, dia numbuh, saya upload. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Ternyata yang ngerespon tuh banyak dan semua berebut mau gitu. Lah saya juga bingung kok saya nggak niat mau jualan sebetulnya ya. Tapi Tuhan kasih saya kesempatan. Nah dari benih basil yang hanya 50.000 saya beli, itu saya bisa menjual sampai 20 pohon dengan harga satu pohon 10.000. Nah Bapak Ibu tinggal hitung sendiri aja lah berapa kelebihannya ya. Jadi maksudnya saya gini loh, jadi Ibu jangan, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan cepat putus asa dalam sebuah keadaan. Pastinya di dalam sebuah keadaan Tuhan kasih akan memberikan kesempatan. Tuhan pasti akan memberikan peluang kepada kita. Yang penting kita hanya mencari hikmat kepada Tuhan, kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kalau kita berbuat salah, minta ampun, kembali kepada Tuhan dan lakukan yang benar. Kita yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin. Demikian firman Tuhan pada minggu hari ini, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang Bapak Ibu yang terkasih serta saudara semua. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Biarlah kiranya apa yang disampaikan pada hari ini menjadi berkat untuk kita semua, menjadi tuntunan di dalam hidup kita. Semakin kita mengandalkan Dia di dalam kasih anugerahnya Dia. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan, sejak hari ini Tuhan, kami boleh menyadari bahwa kami hidup di dalam kasih-Mu. Engkau tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan kami. Engkau tidak pernah Tuhan melupakan kami.
tapi Engkau selalu ada bersama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan, melewati masa-masa ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus hanya mengandalkan Engkau di dalam hidup kami, dan kami boleh melihat Tuhan, bahwa pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya Tuhan. Dan kami boleh melihat Tuhan, satu mujizat besar Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami di setiap musim hidup kami Tuhan. Berkati tempat ini Tuhan, Gereja GBI Pondok Gede Plaza Tuhan, di bawah penggembalaan Ibu Gembala, Ibu Rahel Tuhan, dan seluruh pengerjaannya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau terus berikan kepada kami Tuhan kesehatan untuk kami bersama-sama Tuhan, melakukan yang sesuai Tuhan mau di zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Biarlah saudara terus hidup di dalam kasih Tuhan, saling mengasihi dan terus perluas kasih itu, baik di dalam keluarga inti maupun keluarga besar dan sekeliling kami. Mari kita pulang dengan membawa kasih Kristus yang sempurna itu, serta damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah, anugerah dari Allah Bapa di surga, favor of God, open heaven, turun atas saudara semua, melalui engkau setia dan intim terus bersama Tuhan. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali, kita tetap setia. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.